Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin, aku Saidah. Di sini aku bakal sedikit menjelaskan pada teman-teman terkait pengolahan limbah rumah tangga melalui EcoBrick. Sebelumnya, teman-teman harus tahu, penggunaan plastik tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari manusia. Mengapa demikian? Coba teman-teman bayangkan, berapa kali teman-teman mengkonsumsi plastik dalam sehari? Kemudian teman-teman coba hitung, dalam satu minggu teman-teman menghabiskan berapa plastik. Setelah itu teman-teman coba bayangkan saja, dalam satu Indonesia yang terdiri dari 270 juta jiwa lebih, itu mengkonsumsi plastik yang sama dengan teman-teman dalam satu minggu. Pasti banyak sekali, bukan? Nah, padahal sampah plastik merupakan salah satu limbah rumah tangga yang sangat sulit diurai oleh tanah. Asal teman-teman ketahui, dalam mengurai sampah plastik saja membutuhkan waktu hingga ribuan tahun. Nah, bayangkan berapa tahun lamanya agar sampah-sampah yang teman-teman hasilkan itu dapat terurai oleh tanah. Pasti sangat lama sekali. Selain itu, teman-teman juga harus tahu, sampah plastik biasanya banyak sekali dibuang di laut, sehingga merusak ekosistem di bawah laut. Teman-teman ketahui, di bawah laut banyak sekali kehidupan. Ada ikan, ada bintang laut, ada cumi, hiu, kura-kura, dan lain sebagainya. Pasti mereka merasa terganggu karena lingkungan tempat mereka tinggal telah tercemar oleh sampah-sampah plastik yang teman-teman hasilkan. Selain itu, menurut World Economic Forum, ada sekitar 150 juta ton sampah plastik berada di perairan laut dunia, dan setidaknya mengancam sebanyak 800 spesies laut. Nah, selain itu teman-teman juga harus tahu, menurut World Economic Forum dalam laporannya yang berjudul White Paper on Plastic, Circular Economy and Global Trade, terbitan bulan Juli 2020, menyatakan bahwa sebanyak 400 juta ton plastik dihasilkan dunia setiap tahunnya. Wah, banyak sekali. Kemudian di sini juga aku sudah nampilin terkait 5 negara produsen sampah plastik terbesar di dunia. Coba teman-teman lihat, ada 5 bendera di sana. Apakah teman-teman mengetahuinya? Bendera apa sajakah itu? Baik, satu persatu akan coba aku bahas. Sebagai peringkat pertama dalam negara produsen sampah plastik terbesar di dunia adalah negara Cina. Kemudian disusul dengan negara Indonesia, selanjutnya disusul dengan negara Inggris, kemudian negara Filipina, dan yang terakhir adalah negara Thailand. Kemudian di sini aku juga menjelaskan bagaimana cara menanggulangi sampah plastik. Nah, di sini aku memberikan solusi, yakni dengan membuat sampah plastik menjadi suatu kreasi yang kita beri nama adalah EcoBrick. EcoBrick adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Nah, teman-teman bisa lihat gambar tersebut dan teman-teman bisa bayangkan, dalam satu botol EcoBrick membutuhkan banyak sekali sampah plastik yang dipotong secara kecil-kecil kemudian dijadikan suatu kreasi yang lebih berguna dan bermanfaat, sehingga sedikit banyak teman-teman dapat mengurangi limbah plastik yang ada di laut maupun di daratan untuk digunakan sebagai kreasi yang memiliki nilai jual tinggi. Wah, lumayan ya. Kemudian di sini aku juga menjelaskan terkait bagaimana membuat EcoBrick atau langkah-langkah dalam pembuatan EcoBrick. Teman-teman, ini hal yang simpel sekali ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa sambil mencatat dan nantinya dapat mempraktekkan langsung di rumah masing-masing. Untuk langkah yang pertama yaitu teman-teman bisa siapkan sampah plastik seperti kantong plastik, etiket, saset, botol plastik, tongkat, dan gunting. Nah, setelah teman-teman sudah siapkan keempat bahan tersebut, teman-teman bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah kedua yakni memilah sampah plastik berdasarkan jenisnya. Nah, di sini teman-teman bisa kelompokkan jenis-jenis sampah plastik. Tentunya yang dapat digunakan dalam EcoBrick adalah sampah yang berbahan plastik ya. Kalau sampah dedaunan itu sebaiknya disingkirkan karena itu bisa teman-teman gunakan sebagai pupuk kompos dan lain sebagainya. Kemudian setelah teman-teman pilah, teman-teman bisa melakukan langkah ketiga, yakni mencuci sampah plastik yang kotor lalu menjemurnya.
Nah, tentunya dalam mengisi sampah tersebut ke dalam botol, tentu sebaiknya adalah menggunakan sampah yang bersih. Kemudian langkah yang keempat, yakni memotong sampah plastik menjadi memanjang dan kecil-kecil. Nah, alasannya kenapa? Karena jika teman-teman secara langsung tanpa dipotong memasukkan sampahnya ke dalam botol, pasti botol tersebut akan cepat penuh dan sampah yang teman-teman masukkan itu pasti jauh lebih sedikit. Nah, berbeda jika teman-teman memotong sampah tersebut menjadi memanjang dan kecil-kecil, maka akan banyak sekali sampah plastik yang dapat teman-teman masukkan dalam satu botol plastik saja. Langkah kelima, menyiapkan beberapa botol dengan ukuran yang sama. Nah, di sini teman-teman bisa siapkan beberapa botol yang ada di lingkungan teman-teman, botol bekas saja ya teman-teman, jangan beli yang baru. Kemudian teman-teman sesuaikan ukurannya itu harus sama agar nantinya ketika disatukan dapat lebih seimbang. Kemudian langkah yang keenam adalah memasukkan sampah plastik yang telah teman-teman potong ke dalam botol. Jadi tadi teman-teman sampah plastik yang sudah teman-teman potong itu bisa teman-teman masukkan sedikit demi sedikit ke dalam botol plastik yang telah teman-teman siapkan. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu memasukkan sampah plastik hingga penuh sesuai standar ukuran. Jadi dalam setiap satu botol plastik itu mempunyai standarnya masing-masing. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian langkah yang ke-8 yakni tekan-tekan sampah plastik dengan tongkat hingga padat dan tidak ada rongga di dasar botol. Ketika sampah yang dimasukkan dalam teman-teman itu sudah padat, nantinya juga akan lebih kokoh ekobriknya. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah yang ke-9, yakni setelah padat, ekobrik dapat digunakan dengan disatukan menggunakan lem kaca atau lem tembak dan diikat dengan kawat agar lebih kuat. Nah, di sini ada standar ukuran ekobrik. Nah, jika teman-teman menyiapkan botol dengan ukuran 250 ml, maka berat sampah plastik yang teman-teman gunakan dalam satu botol saja itu adalah sebesar 100 gram. Kemudian, jika botol 500 ml, maka berat sampah plastik yang digunakan adalah 180 gram. Jika 600 ml, maka berat sampah plastik adalah 200 gram. Jika 1 liter, maka sampah plastik yang digunakan adalah 370 gram. Jika 1,5 liter, maka menggunakan 500 gram sampah plastik, dan jika 2 liter, maka menggunakan 650 gram sampah plastik. Nah, semakin banyak ekobrik yang teman-teman hasilkan, pasti akan semakin banyak sampah plastik yang berkurang. Secara tidak langsung, teman-teman telah berkontribusi untuk mengurangi sampah plastik yang ada di dunia. Keren sekali kan teman-teman? Nah, di sini ada contoh kreasi ekobrik. Nah, teman-teman bisa lihat, itu ada yang dibuat sebagai pembatas pagar tanaman. Bisa lebih cantik kan ya tanamannya. Setelah adanya ekobrik tersebut terlihat warna-warni dan ada pagarnya. Kemudian selain itu juga bisa dibuat tempat duduk, dan di sampingnya juga ada kursi atau sofa yang dibuat dari ekobrik. Nah, coba teman-teman lihat itu berapa banyak ekobrik yang digunakan dan berapa banyak sampah plastik yang berkurang dengan adanya ekobrik tersebut. Nah, maka dari itu, ayo teman-teman semua di sini, mari kita kelola sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita dengan menggunakan ekobrik agar menjadi suatu barang yang lebih berguna, dan kita juga dapat berkontribusi untuk negeri ini melalui pengurangan sampah plastik yang ada di Indonesia. Oke, salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Semangat belajar terus teman-teman semua, dan semoga ilmu yang teman-teman dapatkan pada hari ini bisa teman-teman praktekkan kemudian. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.